Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Kristanto, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Kediri. Saya berasal dari SMP Kristen YBBK Sidoarjo. Permisi Pak Kris. Ya, Bu Retno, silakan masuk. Selamat pagi Pak Krista. Selamat pagi, Bu Retno. Ada apa Bu? Kok tumben datang ke ruangan saya? Ya Pak, ini saya mau minta waktunya Pak Kris sebentar. Iya. Saya nanti setelah istirahat, apakah Pak Kris bisa ya? Ya, bisa Bu. Mumpung hari ini saya tidak ada jam pelajaran ketika istirahat. Kira-kira kenapa toh Bu Retno kok kelihatan gelisah? Gini Pak, saya tadi pagi itu dipanggil sama Bu KS Iya, sehubungan dengan KPM yang saya lakukan selama ini. iya. Bu KS memanggil saya atas dasar karena itu Pak, dapat laporan dari Wakil Kurikulum yang mana katanya kalau selama saya mengajar di sini itu saya mengajarnya hanya terpacu pada buku teks saja, tidak pernah menggunakan media lain misalnya seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti tujuannya Bu Retno datang ke sini tidak menceritakan tentang itu. Ya karena saya terus terang nggak enak hati Pak dengan hal itu. Saya ada beban di hati saya, akhirnya seperti itu. Ya, sabar Bu Retno sebentar. Terus, apa toh yang Bu Retno rasakan saat ini? Ya saya dengan adanya hal ini saya menjadi tidak nyaman, dan kalau menurut saya memang KPM yang saya lakukan selama ini sudah benar lah. Iya. Anak-anak saya rasa juga sejauh ini sudah nyaman, sudah bisa mengikuti. Cuma memang mungkin Wakil Kurikulum Iya. benar. Saya Iya. selama KPM itu kurang bervariasi, terutama dalam hal media pembelajaran yang mana saya hanya terpacu pada buku teks tanpa memperhatikan media lain. Oke. Terus, kira-kira berarti Bu Retno itu ketika mendapatkan teguran tadi ya, itu merasa tidak enak hati, ya. Terus selain tidak enak hati, apakah jenengan nyaman, Bu? Enggak, Enggak nyaman ya. otomatis saya tidak nyaman Iya. karena itu tadi Pak Kris. Nah, kira-kira menurut Bu Retno apa yang harus Bu Retno lakukan? Ya saya pengennya itu mengklarifikasi langsung Pak sebenarnya ke Bu KS, cuma saya masih butuh teman curhat, saya butuh teman yang bisa menerima unek-unek saya. Iya. Intinya seperti itu Pak. Oke. Berarti jenengan nanti akan datang ke KS ya? Ya itu masih saya pikirkan, cuma untuk saat ini saya pengen ada yang gimana Pak ya, membantu saya untuk saya mencari solusi itu loh Pak. Gitu. Lah, menurut Bu Retno sendiri dalam kegiatan belajarnya Bu Retno kan tadi terpacu pada buku teks saja. Kira-kira
apa yang akan Bu Retno lakukan untuk mengembangkan media pembelajaran yang Bu Retno berikan? Oke, salah satunya mungkin saya akan berusaha untuk itu Pak, membuat PowerPoint. Ya mungkin ya memang saya akui kalau anak-anak hanya terpacu dengan buku teks, memang awalnya mereka enjoy aja, menikmati, mengikuti dengan baik, tapi lama-lama memang anak-anak itu cenderung jenuh Pak. Akhirnya mereka malas belajar, malas mengerjakan. Itu mungkin yang harus saya perbaiki di situ Pak. Nah, itu bagus itu. Jadi Bu Retno mau mengkombinasikan buku teks dengan media PowerPoint ya. Iya. Terus sampai saat ini Bu Retno, langkah-langkah apa yang Bu Retno ambil dalam menghadapi masalah tersebut? Satu, saya otomatis selain terpacu pada satu buku teks, saya akan berusaha mencari literasi lain ya untuk saya gabungkan menjadi satu. Nanti di situ saya akan berusaha untuk membuat PowerPoint yang mana saya akui untuk saat ini saya memang masih minim. Maka dari itu saya ingin berusaha dan nanti tolong saya minta bantuannya Pak Kris juga. Siap. Oke. Nah, menurut Bu Retno, kira-kira Bu Retno punya teman nanti yang kira-kira bisa membantu untuk menemui ibu kepala sekolah, kira-kira siapa? Kalau saya angan-angan dari kemarin itu Pak, semenjak saya dari pagi tadi semenjak saya dipanggil BKS itu saya kok cenderungnya pengennya mengajak Ibu Wakasep. Oh gitu ya. Mengapa kok Ibu Wakasep? Ya karena saya menganggap Bu Wakasep itu kan lebih dekatnya sama BKS. Mungkin Bu Wakasep itu bisa menjembatani saya dengan BKS biar masalah ini tidak seperti ini terus gitu. Dan saya bisa lebih baik gitu loh Pak Kris. Oh gitu. Berarti nanti Bu Retno akan menemui Ibu Wakasep ya? Iya. Lah, mengapa ketika pas mendapatkan teguran tadi Bu Retno kok tidak langsung mengklarifikasi? Ya itu Pak, saya intinya masih butuh seseorang yang bisa mendukung saya. Intinya saya kan nanti kalau saya langsung berklarifikasi satu, otomatis kan saya masih ada perasaan tidak enak itu tadi Pak, tidak nyaman tadi. Akhirnya kan nanti malah saya takutnya tambah ricuh gitu. Makanya saya ini curhat sama Pak Kris, ya semoga Pak Kris bisa mendukung saya, bisa memberikan solusi juga buat saya. Gitu Pak. Iya. Ya gini Bu Retno, di dalam sebuah kehidupan itu kan harus ada komitmen ya, komitmen dalam kehidupan. Nah, kira-kira komitmen apa yang menjadi pegangan Bu Retno untuk menghadapi sebuah masalah? Ya saya harus satu. Saya akui Pak, mungkin saya terlalu ego ya. Egois saya masih terlalu tinggi. Akhirnya saya intinya kalau diingatkan masih ada rasa tidak suka, padahal kan ketika diingatkan itu harusnya kan saya menerima, terus yang baik saya pakai gitu kan sebenarnya Pak ya. Ya mungkin itu saya yang ya harus mengurangi ego saya, itu intinya seperti itu. Ya, berarti Purna sudah mengetahui ya apa nanti yang harus dilakukan dan menemui siapa yang harus diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Adakah yang perlu Purna sampaikan lagi ke saya? Saya terima kasih sekali sama Pak Kris, yang mana Pak Kris sudah mau mendengar keluh kesah saya, memberikan solusi. Dengan saya bercerita sama Pak Kris seperti ini, saya jadi lebih bisa berpikir positif ya, tidak selalu negatif lah sama teman-teman. Saya juga bisa sedikit menghilangkan ego saya. Dan yang terakhir lagi, saya terima kasih nanti kalau Pak Kris bersedia selalu membantu saya membuat media yang tidak hanya terpacu pada buku teks, yang mana pembelajaran saya nanti biar bisa terfokus pada anak, sehingga anak-anak itu bisa lebih semangat, lebih senang, lebih gimana Pak ya, lebih interest lah sama pembelajaran saya, sama mapel saya, dan akhirnya nilai mereka bisa jauh lebih baik.
saya akan siap membantu siapapun yang ingin mengembangkan media pembelajaran. Semoga apa yang dilakukan Purno bisa berimbas, bisa terpusat pada siswa, dan apa yang menjadi pergumulan Purno bisa terselesaikan hari ini. Itu berimbas. Ya. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama Purno. Selamat pagi. Selamat pagi. Monggo. Selamat siang, saya Rini Nurhayati, pengajar praktik kelas 33B, program pendidikan guru penggerak angkatan keempat, yang akan memberikan refleksi terhadap kegiatan kucing atas nama CGP Bapak Stefanus Kristanto. Kucing yang dilakukan oleh Pak Kris itu sudah melalui alur tirta. Di sana ada identifikasi, ada tujuan dari kucing itu sendiri, di mana Bu Retno menyampaikan tujuannya kepada Pak Kris tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Retno, yaitu permasalahan tentang bahwa selama ini Bu Retno mengajar masih menggunakan buku teks. Bu Retno ingin mengajar menggunakan media laptop dengan menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian Pak Kris melakukan tanya jawab dengan Bu Retno, memberikan pertanyaan pemantik, yang akhirnya Bu Retno sendiri yang menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi problem solvingnya itu ada pada Bu Retno sendiri. Jadi proses kucing yang dilakukan oleh Pak Kris, yang dalam hari ini Pak Kris sebagai coachnya dan Bu Retno sebagai kucingnya, saya nyatakan berhasil dan sangat bagus. Nah, terima kasih Pak Kris yang sudah melakukan kegiatan kucing, dan semoga kucing yang dilakukan oleh Pak Kris memberikan inspirasi kepada rekan sejawat yang ada di SMP Kristen YBBK Sidoarjo. Demikian, tetap semangat Pak Kris dan sukses selalu buat Pak Kris. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak Kris. Siang Bu. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa sehat. Sehat nggih? Iya, sehat. Tadi juga luar biasa tadi kucingnya ya. Iya. Kucingnya benar-benar ini ya. Tadi Bu Retno yang menyampaikan permasalahannya, dan memang itu permasalahannya memang dia dari Bu Retno ya? Iya Bu, karena kan memang Retno, ya saya tahu kan memang aja masih gitu kan. Tapi yang membuat saya bangga, Retno bisa menemukan jalan keluarnya sendiri, bahwa beliau itu mau berusaha untuk lebih maju menggunakan media PowerPoint dan sebagainya. Tetapi itu juga tidak lepas dari ini loh ya, coachnya ya. Iya. Coachnya memberikan pertanyaan pemantik yang akhirnya ini kucing ini bisa menemukan Bukan jawabannya. Iya. Jadi memang ada kolaborasi tersendiri. Kolaborasi. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Kris ya. Kita diskusi. Nah, kemarin pendengarnya sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang diobservasi sudah. Oh iya, diobservasi sama siapa kemarin? Sama Pak Rudi. Oh, sama Pak Rudi. Iya. Nah, dari observasi yang sudah dilakukan Pak Rudi ya, apakah ada hal-hal yang menginspirasi bagi Pak Rudi sendiri saat observasi? Ada Bu. Apalagi waktu pembelajaran kan sudah menggunakan RPP berdiferensiasi Bu. Memang RPP berdiferensiasi ini kan masih baru, ya masih baru. Tetapi saya lebih terpacu dalam arti gini, lebih runtut. Untuk RPP-nya kita bisa mengetahui prosesnya, kita bisa mengetahui konten materinya, dan kita saat itu juga langsung bisa mengetahui buktinya. Jadi proyeknya apa saat itu juga langsung disampaikan oleh anak-anak sendiri, dan itu juga menjadi acuan tidak hanya Pak Rudi, mungkin guru-guru yang lain juga akhirnya mau belajar apa toh RPP berdiferensiasi itu. Nah, akhirnya banyak teman guru yang browsing, akhirnya wah ini bagus ini lebih mudah untuk dimengerti. Jadi dari
dari praktek pembelajaran yang kemarin sudah diamati Ya. Pak Rudi, menginspirasi Pak Rudi, Iya. dan akhirnya menularkan ke rekan-rekan Iya. sejawat yang Iya. lainnya. Akhirnya teman-teman tuh antusias untuk menggunakan akhirnya berinisiasi. Mungkin ada hal yang disampaikan Pak Rudi saat Pak Rudi ini mengobservasi kegiatan kemarin. Ada Bu, jadi gini, Pak Rudi biasanya menggunakan media ceramah ketika mengajar. Tetapi kalau di dalam RPP berdiferensiasi, semua kegiatan harus berfokus pada siswa. Jadi ketika Pak Rudi mengamati, ketika saya memberikan pelajaran, Pak Rudi baru, oh ternyata merdeka anak itu seperti ini. Jadi anak cuma diberi konten, guru hanya menjelaskan di kelompok kecil dan anak sendiri yang bekerja. Jadi media ceramah boleh dilakukan, tapi harus digunakan seminim mungkin. Nah, harapannya Pak Rudi bilang, saya besok harus seperti ini Pak Isa. Nah, seperti itu. Berarti benar-benar menginspirasi Pak Iya. Rudi yang mungkin sebelumnya masih teacher Iya. center ya. Betul. Iya. Apalagi ceramah kan kalau anak-anak di era sekarang, Ini ya, anak-anak. Betul. Iya. Oke. Selanjutnya Pak Kris ya. Nah, jenengan mungkin juga sudah ini ya melaksanakan kegiatan aksi nyata di 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan aksi nyata di 2.2 tentang PSE. Ya, pendidikan sosial emosional. Nah, adakah kendala ketika jenengan melaksanakan aksi nyata tersebut? Iya. Kalau kendala pasti ada Bu, apalagi itu hal yang baru. Apalagi kalau kita di PSE kita harus mengetahui karakter anak satu-satu. Nah, sebetulnya, tapi kendala itu akan saya buat menjadi tantangan yang harus saya selesaikan. Jadi lambat laun tantangan tidak menjadi tantangan dan harus jadi kendala. Kalau sesuatu dilakukan secara terus-menerus, pasti semuanya akan lancar. Seperti itu. Nah, dari aksi nyata yang sudah penjenengan lakukan ya, pasti itu menginspirasi rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga. Adakah harapan penjenengan sampai kita sekarang di PI 4 ini? Ya, harapannya itu semakin banyak komunitas praktisi yang saya bentuk itu yang pertama, dan yang kedua adalah semoga komunitas praktisi yang saya bentuk itu bisa menularkan ilmu yang sudah saya dapat di guru penggerak ini, dan harapan sepenuhnya semoga teman-teman yang lain juga mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya. Biar apa nantinya Merdeka Belajar demi terwujudnya profil belajar Pancasila bisa tercapai, bisa menumbuhkan di sekolah ini. Seperti itu. Wah, mudah-mudahan nanti harapannya Pak Kris terwujud dan rekan-rekan yang ada di lembaga ini lebih terinspirasi dan mengikuti jejak Iya, Pak Kris betul. untuk mengikuti program pendidikan Iya, guru siap. penggerak. Ini mudah-mudahan berhasil nih Pak Kris. Iya, Bu. Terima kasih Pak Kris waktunya, Iya, nggih, yang telah meluangkan waktu kita ngobrol dan kita juga sudah melaksanakan coaching ya. Iya. Saya sudah mengobservasi di sana dan terima kasih. Saya mohon maaf akan terus melakukan kegiatan yang lain dan saya undur diri ini. Oke. Terima kasih Bu Rini untuk waktu, ilmu, dan nasihat yang Bu Rini berikan, dan itu pasti akan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kris, selamat Oke, siang. selamat siang.